Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Saya akan bicara soal persiapan Persib Bandung, teman Bandung untuk menghadapi pertandingan ketiga mereka di ajang AFC, ya, Champions League 2, di mana tim asuhan Boyan Hodak akan menjamu Selangor FC, wakil dari Malaysia, dalam duel yang sangat penting tentunya. Kemenangan menjadi target utama bagi Persib Bandung, walaupun Selangor sendiri adalah tim yang tidak boleh dianggap remeh karena salah satu tim terkuat dari Malaysia. Ya, mereka memang mulai start pada musim ini di AFC League 2 ini dengan kurang begitu bagus karena 2 pertandingan mereka lalui dengan 2 kekalahan. Ya, dari Bangkok United dan juga dari Sailors, wakil dari Singapura, sehingga ini harus dijaga momentum mereka untuk bangkit. Karena kemarin di Liga Malaysia, ya, pada pekan kemarin tuh Selangor mengalahkan Immigration FC dengan 3-1, jadi ini harus hati-hati kebangkitan mereka untuk mereka lampiaskan di GBLA atau di Gelora Bandung Lautan Api. Dalam pertandingan menghadapi Persib, mereka juga mengalahkan Negeri Sembilan di Piala FA di Malaysia dengan 4 gol. Jadi ya, pemain-pemain mereka juga pasti diketahui oleh Boyan Hodak. Karena Boyan Hodak pernah lama ya menangani klub Kuala Lumpur City FC di Liga Malaysia, jadi tahu dengan sepak terjang kekuatan dari Selangor FC ini. Ya. Sekarang Persib itu ada di posisi kedua di klasemen sementara di grup G, di AFC Champions League 2. Posisi sama sebenarnya dengan Sailors dengan poin 4, tapi bagi Persib Bandung perlu untuk bisa mengambil alih posisi klasemen jika menang melawan Selangor. Ya, mumpung Selangor kurang begitu oke kalau di Champions League 2 ini, dan saya rasa itu bisa dapat dengan 3 poin untuk diambil di markas Maung Bandung. Maung Bandung sedang dalam posisi yang bangkit. PSBS kemarin mereka menang dalam 1 tandang di Sleman dengan 3 gol. Ya, kita tahu bersama Andre Jong di sana, William Barros dan Luciano Goicoechea membuat gol pertama dia pada musim ini bersama dengan Persib, setelah kita tahu bersama gagal mengambil penalti lawan Persita Tangerang, tapi dia sudah sekarang termotivasi dengan gol dia ke PSBS, dan semoga Luko dimainkan dalam pertandingan ini. Bagi Hodak, yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana menentukan starting line up, karena semua pemain bagus. Ya, itulah keunggulan dari Persib Bandung, karena di 11 pemain dan juga ada di bench itu kualitasnya oke. Tinggal pemilihan pemain, penempatan pemain ini yang akan dipikirkan. Dia harus memutar otak. Ya, kalau melihat kemarin melawan PSBS Biak, ya tetap Teja mungkin di bawah Mistar, tapi ada Kakang, akan Eliano Reinders, ada Federico Barba, Patricio Matricardi kan bermain di belakang, ada Mark Klok, ada Haye yang bermain Berginyo, yang juga ikut main William Barros, Sadil Ramdhani dan Andre Jong yang ada di depan untuk starting 11. Apakah ini akan coba dipertahankan oleh Boyan Hodak di saat akan menjamu Selangor FC? Kita akan tunggu, karena di belakang juga bisa berubah. Ya, karena masih ada Franz Putros yang bisa dimainkan, ada Julio Cesar, tinggal dipilih bermain dengan 3 back atau dengan 4 back flat. Itu semua tersedia bagi Persib Bandung. Ya, perubahan-perubahan di belakang ini kan ini fleksibel, apakah akan tetap memainkan dengan Federico Barba bersama dengan Matricardi atau ditambah dengan satu amunisi lebih kuat kalau dengan 3 back Julio Cesar bermain sana. Mungkin Putros akan didorong lebih ke depan kalau itu dimainkan, atau Putros masuk di babak kedua karena masih punya Kakang dan Eliano Reinders. Nah, itulah yang nantinya akan dipikirkan oleh seorang Boyan Hodak. Ya, karena Boyan Hodak juga masih mungkin sekarang, bukan soal apa ya, menghadapi Selangor ini ada sedikit bisa saja trauma, semoga sudah lewat itu, karena ketika dia menangani Kuala Lumpur City FC tidak pernah menang dalam 6 laga melawan Selangor. Ya, di Liga Super Malaysia ada 2 kekalahan dan 4 kali imbang. Nah, ini juga menjadi pemikiran tentunya, tetapi sekarang kan sudah berbeda.
Ya itu hanya catatan-catatan negatif saja ketika berada di Liga Malaysia sana. Sekarang sudah dengan Persib sudah bagus, 2 musim back to back menjadi juara di Liga 1 dan sedang mengincar untuk membuat hat-trick saat ini. Sekarang lompatan mereka cukup oke setelah menang melawan PSB ada posisi kelima. Yang ada pertandingan tunda lagi yang mereka akan sedang incar untuk melawan Persis Solo lagi. Nah ini bagi kubu Persib dalam suasana yang kondusif. Nah, ruang ganti yang kondusif ini yang tentunya akan dijaga oleh Bojan Hodak untuk menghadapi Selangor. Mumpung bermain di markas sendiri, inilah waktu yang tepat untuk mendulang 3 poin. Namun tetap harus mewaspadai. Selangor adalah Selangor tim yang bisa membuat kejutan. Itu saya bilang tadi. Mereka bisa bangkit di saat mereka menang melawan Immigration FC di Liga Malaysia itu. Akan mereka lakukan melawan Persib Bandung. Mereka punya pemain-pemain yang bagus ya. Dan itu juga diakui oleh Bojan Hodak. Bukan cuma Bojan Hodak. Luko yang pernah bermain di Perak FC juga tahu tentang kekuatan dari Selangor FC ini karena dia berada di sana. Ya pasti juga dengan Sadil Ramdhani yang ada di Sabah sebelumnya kan tahu dengan Selangor ini tim yang oke, yang ada juga banyak pemain di timnas Malaysia. Mereka punya pemain seperti Faisal Halim, kemudian ada Noah Lain yang ada di sana, kemudian ada dengan Omid Musawi. Ini pemain-pemain yang juga bagus yang perlu diwaspadai oleh lini belakang Persib. Makanya lini belakang Persib itu yang akan ditentukan siapa yang akan bermain sebenarnya. Nah, kalau melihat kemarin dengan PSBS kan Matri Kardi dan Barba itu kuat. Ya, ada bermain sangat bagus di belakang. Ya, tapi bisa saja berubah dengan saya bilang tadi dengan Julio Cesar akan masuk atau Putros akan masuk. Perlu diwaspadai juga mereka punya Richmond Ankra dan Nur Al Rawadeh. Ini pemain-pemain juga yang kuat masuk dari second line dan perlu diperhatikan juga oleh pemain-pemain tengah dari Persib Bandung karena pemain tengah Persib Bandung saya pikir oke ya dengan Mark Lok dan Tom Hae yang berada di sana. Wah ini oke ya, kalau bisa dikatakan agak ya lebih mewah tuh lini tengah dari Persib. Belum lagi mereka masih punya Berguinho ya, ada William juga bisa bermain di sana yang bagus. Tetapi kalau bisa saya katakan di sini di depan itu Andre Jong yang sedang on fire pasti akan tetap dimainkan. Ya, mungkin saja William Barros yang selalu bisa mencetak gol juga. Ya, ini akan menjadi perpaduan yang sangat oke bagi lini serang Persib Bandung. Tentunya itu yang sangat menguntungkan karena dua-duanya punya naluri tinggi dalam hal mencetak gol dan bukan mungkin mereka akan bisa membuat gol ke gawang Selangor FC. Jadi saya pikir kalau Persib bermain dengan fokus saja ya dan bermain lebih tenang ya, untuk menghadapi Selangor, Persib akan mendapatkan hasil yang optimal, hasil yang positif di hadapan para bobotoh. Dan itu yang pasti diinginkan untuk pertandingan ini karena modal kandang harus jangan tergelincir lagi seperti kita imbang melawan Sailors saat itu ya dengan draw. Sayang sekali kalau bisa menang Persib ada di atas. Tapi ya oke, kita berharap yang terbaik buat Persib untuk bisa melakoni laga ketiga ini dan bisa mengambil alih posisi puncak klasemen jika menang mungkin saja di atas 2 gol, walaupun itu terasa sangat sulit karena Selangor pasti akan memberikan perlawanan sengit juga untuk pertandingan menghadapi Persib. Mereka ingin menang karena kalau mereka kalah sudah sulit untuk bisa bersaing karena mereka ada di posisi keempat, posisi juru kunci di grup sementara ini. Ya itu yang membuat mereka sekarang akan habis-habisan tentunya menghadapi Persib Bandung. Tapi saya memprediksi ya Persib akan bisa mengatasi Selangor FC ini. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.